Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat belajar ya. Patuhi protokol kesehatan. Pada video pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 bersama dengan saya, Bu Widya Nurhayati. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyampaikan pendapat mengenai suatu cerita secara tulisan. 4. Memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. 5. Menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila. 6. Memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila. Coba, benda apa yang Ibu tunjuk ini? Ya benar, ini adalah pensil. Anak-anak, tahukah kalian pensil itu terbuat dari apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita menyimak teks bacaan berikut ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Jadi, kesimpulannya, pohon yang telah ditebang untuk pembuatan pensil atau benda-benda lain yang berbahan dari kayu harus dibudidayakan kembali agar terjadi kelestariannya, yaitu dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, menghemat penggunaan pensil merupakan salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, sekarang tugas kalian: 1. Menceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ini. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Anak-anak, kalian pasti punya cita-cita. Siapa yang ingin menjadi dokter? Apa saja yang dilakukan oleh dokter? Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Berikut ini adalah bacaan tentang seorang dokter yang hebat.
Dari Dr. Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja harus bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kalian dengan cerita Dayu yang diejek oleh Daudu? Apa yang kamu dapat lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Agar peristiwa itu tidak terjadi, maka diperlukan kesepakatan kelas agar anak-anak tidak saling menyakiti. Berikut ini contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh satu kelas. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi bersama. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.